Halo semua, kembali lagi dengan saya Aprilia Jasmine. Tujuan saya mengambil video kali ini untuk mempraktekkan lab 4 yaitu static routing. Tujuannya adalah mengonfigurasi static routing agar dua jaringan berbeda dapat saling berkomunikasi. Di sini saya memakai topologi yang sama seperti yang ada di lab 3, Managing Router Configuration. Nah, di sini kita hanya menambahkan LO1 sampai LO4. Pertama, saya akan membuat interface loopback di R1. Pertama, pergi ke R1, ke CLI, kemudian teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya. Sip. Oke. Oke, kemudian tekan aja End. Nah, di sini teman-teman loopback yang digunakan sebagai interface virtual yang mewakili LAN dan akan selalu aktif tanpa perintah no shutdown. Oke, kita sudah buat di router 1, kemudian kita buat di router 2. Kita pergi saja ke CLI, kemudian enter. Kita ke konfigurasi. Ikuti saja langkah-langkahnya. Di router 1 kita kasih masuk LO1 dan LO2, sedangkan di router 2 kita masukkan LO3 dan LO4. Saja. Kemudian interface LO3, IP address-nya 72.16.3.0. Oke. IP address 172.16.4. Oke teman-teman, kita sudah buat membuat interface loopback di R1 dan R2. Kemudian kita pergi lagi ke R1 untuk verifikasi interface-nya. Caranya adalah teman-teman ketik saja show IP interface brief. Oke, dan enter. Nah, di sini teman-teman sudah up ya. Di Fasternet 0 sudah manual up, Fasternet 1 sudah manual up yang ini. Di sini sudah up. Kemudian bagian loopback 1 dan loopback 2-nya juga sudah up. Oke. Kita terapkan lagi yang sama di router kedua. Show IP interface brief. Oke. Nah, di sini juga sudah aktif yang Fasternet 0 dengan Fasternet 1, kemudian loopback 3 dan loopback 4-nya juga sudah aktif. Nah, langkah
Langkah kelima, teman-teman, kita akan cek routing tabel sebelum static route, yaitu perintahnya kita pergi ke router 1 kembali, teman-teman. Terus kita show IP router. Oke. Nah, di sini hasilnya akan C. Kode C itu artinya connected ya, agar berarti jaringan di sini sudah saling mengenali. Jadi kita sudah bisa melakukan konfigurasi static routing. Oke, kita konfigurasi di R1 dulu. Pertama, IP routernya 192.68.2.0. Mohon maaf salah teman-teman, kita konfigurasi global dulu. Konfigure terminal. Oke, kalau sudah begini kita kasih masuk IP router 92.1.0, kemudian 12.12.12.2. Oke. Kemudian kita kasih masuk lagi IP router 172.16.0. Kemudian 255.255.255. Oke, jika sudah begini, kita enter aja. Oke, kita enter aja teman-teman. Terus kita kasih masuk lagi di router 2. Kita kasih masuk di router 2. Tadi sudah, ini kita show IP router, kita cek dulu. Nah, di sini juga sudah connect ya teman-teman di router 2. Tinggal kita kasih masuk konfigurasi static routingnya. Saya memakai Nexthop IP address. Kita kasih masuk aja. Sama kita konfigurasi terminal dulu. Konfigurasi terminal. Enter. Kemudian IP router 192.1.0. Oke. 255. Dua lima lima titik 255.255.0 dan 12.12.15 tuh. Oke. Nah, yang tadi saya buat di router 1 dan router 2 itu adalah menggunakan metode Nexthop IP address, yaitu IP router tujuan berikutnya. Oke, teman-teman, setelah kita
membuat konfigurasi static routingnya, kita verifikasi dulu routing tabelnya. Show IP router. Nah, di sini huruf S yang di sini dan di sini itu adalah menunjukkan static router kita sudah aktif. Ini kita mencoba di router 2. Coba kita show di router 1. Oke, sama ya, berarti static routernya sudah aktif. Kemudian kita masuk di pengujian static router. Nah, pengujian static routernya kita uji di laptop, pergi ke laptop, kemudian ke desktop, kita pergi ke command prompt, kemudian kita ping 198.168.2.1. Oke, enter aja. Nah, jika seperti ini kita ping ulang ya teman-teman. 198.2.1. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba kita tracker dia. Ping sudah berhasil dan sudah berfungsi. Saatnya kita tracker 192.168.2.1. Oke, di sini trackernya sudah komplit, menunjukkan jalur melewati R1 dan R2 menuju laptop 2. Oke. Kemudian kita coba ping di laptop 2. Oke, berhasil. Pingnya berhasil dari kedua arah, artinya routing statis kita telah berfungsi. Coba kita tracker 2.168.1. Trackernya juga komplit, berarti static routing kita berhasil. Oke teman-teman, setelah kita berhasil membuat static routing, sekarang saatnya kita menjawab review dari lab 4. Yang pertama, setelah mengetahui static routing dengan next hop IP address, coba lakukan static routing menggunakan exit interface di R1 dan R2. Mari kita coba memakai exit interface ya. Pertama, kita pergi dulu ke router 1. Kita akan menghapus dulu static router yang lama. Namanya adalah no IP router panduan. Coba no IP router. Mungkin karena kita sudah no IP di atas, jadi kita lanjut aja no IP router. Coba kita ulang lagi. Itu 68.2.0 ya. 0,555.255. Oke, berarti sudah ke delete di atas. Jadi kita no IP lagi. Yang kedua, IP router 172.16.1.
titik 3 titik 0. Oke. Di sini sudah kita hapus yang static router lama. Kemudian kita hapus juga di router kedua. Oke. 172.1.1.0. Oke. 255. Oke teman-teman, di keduanya kita sudah menghapus static router yang lama agar tidak bentrok dengan exit interface-nya. Kemudian kita tambahkan static routing dengan exit interface. Jadi ke R1 lagi. Kemudian kita ketik IP routernya yang baru. IP router titik 168.2.0. Kemudian kita tambahkan FA 1.0. Oke, kita sudah pakai exit interface, kemudian enter aja. Oke. IP router 72.16.3.0. Itu kita pakai FA1/0. Oke, sudah. Enter aja. Nah, kita pergi lagi ke router 2 untuk memasukkan static routing dengan exit interface-nya. Enter aja. Invalid. Oh, di sini kita lupa spasi ya, teman-teman. Tidak apa-apa.
Oke, sudah. Metode exit interface ini digunakan ketika jalur langsung terhubung antar router. Langkah ketiganya kita tinggal verifikasi static routernya. R1 kita verifikasi kayak tadi, show IP router. Kita exit dulu teman-teman sampai tag R1 aja. Oke, habis itu kita show IP router. Nah, di sini sudah connect ya teman-teman. Sudah connect Loveback 1 dengan ini sudah connect memakai exit interface. Oke, kita pergi lagi ke R2, kita cek. Show IP router. Nah, sudah connect juga ya teman-teman. Sudah connect juga di sini. Ini C. Sudah connect semua. Oke teman-teman, setelah kita verifikasi static router di router 1 dan router 2 sudah static dan sudah connect, kemudian kita akan menguji koneksi dan trackernya. Kita pergi ke laptop 1, ke desktop, sudah masuk nih. Kita ketik pinnya 192.168.2.1. Kita enter. Nah, di sini sudah reply semua. Hasil ping menunjukkan reply, berarti koneksi antar dua jaringan sudah berhasil. Kemudian kita tracker 92.168.2.1. Oke, trackernya juga sudah komplit ya. Kalau kita belum ini yakin, kita coba lagi di laptop kedua. Kita ping 92.168.1.1. Oke. Di sini juga sudah reply, kita tinggal tracker lagi. Tracker 192.168.1.1. Oke, di sini trackernya juga sudah komplit. Kita sudah menjawab review bagian 1. Oke, sudah dilakukan ya dengan mengganti perintah dari next hop IP address, kita ganti menjadi exit interface. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, lebih baik menggunakan next hop IP address atau exit interface untuk implementasi static routing? Lebih baik menggunakan next hop IP address ya teman-teman, karena lebih spesifik dan efisien untuk lookup routing. Namun untuk topologi sederhana atau koneksi langsung, metode exit interface itu juga bisa digunakan agar konfigurasinya lebih mudah. Demikian video kali ini di lab 4 sudah berhasil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Audio Jungle.